Bab 2946. Waduh. Semua orang di arena tercengang. Dekan lembaga internal dimusnahkan begitu saja seperti ini. Saat ini, wajah para siswa di arena menjadi sangat serius. Selain itu, ada juga ekspresi ketakutan. Orang di depan mata ini benar-benar mesum. Di sisi lain, pria berbaju putih sedikit menyipitkan matanya. Aku sudah salah menilai. Wajah wanita berbaju biru tidak ada ekspresi, matamu memang selalu buta. Wajah pria berbaju putih penuh garis-garis hitam. Di kejauhan, Sandimo juga bingung. Pada saat ini, dia tahu dirinya telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia singgung. Ugi Xiao ini bukan orang biasa, dia adalah seorang tetua, setengah langkah alam mengetahui ilahi, dan pada saat ini, dia benar-benar dibunuh dalam hitungan detik. Sandimo memandang Mile, matanya penuh ketakutan. Mile tersenyum dan berkata, "Tuan Sandi, Nona Liliana minta kamu untuk tidak menemuinya lagi. Apa kamu keberatan?" Sandimo menatap Mile dan berkata, "Tidak." Mile mengangguk, "Kalau begitu pergilah." Sandimo tidak bergerak. Karena tak jauh dari situ, seorang tetua berbaju hitam berjalan mendekat. Tetua berbaju hitam berjalan ke arah Mile dan Liliana. Saat dia melihat pengunjung itu, Liliana berkata dengan suara dalam, "Tetua Lanowiria, penanggung jawab lembaga kedisiplinan." Mile tersenyum, "Tidak apa-apa." Liliana menatap Mile dan tidak berkata apa-apa. Lanowiria memandang Mile. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di sana tercengang. "Kamu baik-baik saja." Mile yang membunuh orang. Dan tetua Lanowiria malah bertanya pada Mile, apakah dia baik-baik saja? "Apa-apaan ini?" Mile tersenyum dan berkata, "Baik-baik saja." Lanowiria mengangguk sedikit, kemudian membuka telapak tangannya. Sebuah token perlahan melayang di depan Mile. "Jika lain kali kamu dalam masalah lagi, gunakan token ini." Mile berpikir sejenak lalu berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia menyimpan tokennya. Lanowiria mengangguk, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Semua orang di arena tampak bingung. Sandimo juga bingung. Dia awalnya mengira Lanowiria akan menegakkan keadilan, tetapi tidak disangka akan berakhir seperti ini. Mile memandang Sandimo, "Apakah ada hal lain?" Sandimo dengan cepat berkata, "Tidak." Setelah mengatakan itu, dia menghilang ke kejauhan seolah-olah sedang melarikan diri. Di arena, semua orang memandang Mile dengan ekspresi aneh. Sebenarnya mereka tidak tahu bahwa Mile datang melalui panggung pengujian, karena Akademi Galaksi memblokir semua berita. Alasan utamanya adalah penampilan Mile yang terlalu berlebihan. Dengan lambaian tangan, jiwa spiritual raksasa kuno langsung musnah. Ini keterlaluan. Oleh karena itu, selain beberapa tetua inti, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Mile masuk Akademi Galaksi melalui panggung pengujian. Setelah beberapa saat, Mile dan yang lainnya memasuki aula. Pertemuan sudah dimulai. Yang disebut pertemuan sebenarnya adalah seminar, tetapi kebanyakan membahas tentang pelatihan. Meskipun Akademi Galaksi berbeda dengan akademi lain, namun pelatihan tetap menjadi fokus utama di sini. Bagaimanapun juga, di dunia di mana yang kuat akan dihormati, maka kekuatan adalah yang paling penting. Dalam pertemuan tersebut, beberapa orang mulai berinisiatif berteman dengan Mile dan Liliana Singh. Dalam hal ini, Mile tidak menolak siapapun yang datang dan berinisiatif berteman dengan orang-orang ini. Mereka yang bisa masuk Akademi Galaksi bukanlah orang biasa, dia bisa melihat-lihat dan mencari orang untuk Akademi Guan Xuan di masa depan.
Saat ini, pria berbaju putih dan wanita berbaju biru menghampiri Mile dan Liliana. Pria berbaju putih tersenyum kecil, "Saudara Ye, Nona Liliana, perkenalkan, aku Justin Sue, di sebelahku adalah adikku Justina Sue." Mile dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Salam kenal." Justin Sue berkedip, "Saudara Ye kenal kami." Mile tersenyum dan berkata, "Aku sebelumnya tidak kenal, tetapi saudara Justin pasti adalah orang nomor 1 di lembaga internal sekarang, benar kan?" Justin Sue menunjukkan tingkatan alamnya adalah tahu masa depan, namun sebenarnya adalah alam mengetahui ilahi. Pihak lawan menyembunyikan tingkatan alam, tapi mana mungkin menyembunyikannya dari dia. Mendengar perkataan Mile, mata Justin Sue berkilat kaget, lalu dia tersenyum dan berkata, "Saudara Ye memang bukan orang biasa." Mile tersenyum dan berkata, "Saudara Justin, secara logika, kamu harusnya menjadi murid pewaris, kenapa kamu berada di lembaga internal?" Justin Sue tersenyum dan berkata, "Dalam setengah bulan, aku akan menjadi murid-murid pewaris sejati." Mile sedikit bingung, kenapa begitu? Justin Sue berkata, "Saudara Ye baru saja bergabung akademi, jadi tidak tahu banyak tentang peraturan akademi. Biar aku beritahu, siapapun yang bergabung akademi harus berjalan selangkah demi selangkah. Jika mau menjadi murid pewaris sejati, maka harus mengandalkan usaha sendiri. Hanya setelah lulus penilaian baru memiliki kesempatan untuk menjadi murid pewaris sejati. Dan penilaian akan dimulai setengah bulan lagi, jadi jika tidak ada insiden setelah setengah bulan, aku sudah bisa menjadi murid pewaris sejati." Sambil berbicara, dia berhenti sejenak lalu berkata, "Sebenarnya, masih ada cara lain agar cepat menjadi murid pewaris sejati, yaitu lulus panggung pengujian. Selama mengalahkan jiwa spiritual raksasa kuno, maka kamu bisa langsung menjadi murid pewaris sejati." Mendengar ini, wajah Mile tiba-tiba menjadi gelap. Dia datang melalui panggung pengujian, tapi kenapa dia hanya murid sekte dalam? Brengsek. Sepertinya sudah ditipu. Saat ini, Justin Sue berkata lagi, "Saudara Ye, kamu mau ikut penilaian?" Mile memulihkan pikirannya, lalu berkata, "Murid pewaris sejati." Justin Sue mengangguk, "Ya." Mile berpikir sejenak lalu berkata, "Oke." Justin Sue tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kita pergi bersama nanti." Mile tersenyum dan berkata, "Oke." Saat ini, Justina Sue di samping tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, kamu seorang kultivator pedang." Kultivator pedang. Justin Sue segera menatap Mile, matanya penuh rasa ingin tahu. Mile tersenyum dan berkata, "Ya, kultivator pedang." Justina Sue sedikit mengangguk sambil berpikir. Kultivator pedang. Sejak zaman dulu, kekuatan tempur para kultivator pedang sangat menakutkan. Namun, karakter Mile sedikit berbeda dengan seorang kultivator pedang. Beberapa kultivator pedang yang dia kenal memiliki kepribadian yang dingin. Setelah bertukar pikiran, Mile mengenal banyak orang. Harus dikatakan bahwa orang-orang di depannya ini memang sangat baik. Hanya ada sedikit orang seperti Sandy Mo. Dan sekarang, dia memandang orang-orang ini seolah-olah dia sedang melihat murid-muridnya sendiri. Pada malam hari, pertemuan berakhir dan semua orang pergi. Di jalan setapak, Mile dan Liliana berjalan perlahan. Langit berbintang, hanya ada bulan terang yang bergantung, dihiasi bintang-bintang. Liliana tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, menurutku kamu sangat pandai berkomunikasi, dan juga sangat santai." Mile tersenyum dan berkata, "Nona Liliana, dalam setengah bulan, kamu juga ingin ikut penilaian murid pewaris sejati." Liliana mengangguk, "Ya, hanya murid pewaris sejati yang bisa mendapatkan sumber daya yang lebih baik.
Jika tidak, sumber daya murid lembaga internal saja tidak akan cukup. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile. Tuan Muda Ye, intuisiku memberitahuku bahwa kamu sama sekali tidak peduli dengan murid pewaris sejati ini, benar kan? Mile mengangguk. Liliana sedikit bingung, lalu kenapa kamu? Mile berpikir sejenak, lalu berkata, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Aku datang ke sini untuk melihat dunia Bima Sakti. Liliana berhenti dan menatap langsung ke arah Mile, apa kamu serius? Mile tersenyum dan berkata, tentu saja. Liliana tampak rumit, Tuan Muda Ye, kamu sangat misterius. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melihat ke kejauhan. Tak jauh dari situ, ada seorang wanita berdiri di sana. Veriena. Veriena menghampiri mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, tidak keberatan kan kalau bertambah satu orang lagi? Mile tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Veriena mengangguk, aku sudah tahu kejadian sebelumnya. Itu bukan salahmu, merekalah yang memprovokasimu lebih dulu. Mile tersenyum dan berkata, aku juga sudah keterlaluan. Lain kali, aku akan mencoba untuk tidak membunuh siapapun. Veriena tersenyum dan berkata, ingat apa yang kamu katakan. Mile tersenyum dan berkata, ya. Veriena berkata dengan serius, kamu alang mengetahui ilahi, benar kan? Mile berkedip, bisa dianggap begitu. Veriena memelototi Mile, apa maksudnya? Iya berarti iya, bukan berarti bukan. Mile tersenyum dan berkata, tidak bisa dianggap begitu juga. Veriena menghela nafas dengan suara rendah, dasar bocah nakal. Mile tiba-tiba berkata, setelah lulus panggung pengujian, bukankah seharusnya jadi murid pewaris sejati? Veriena memelototi Mile lagi, apa, kamu merasa keberatan? Mile terdiam. Veriena tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Jika kamu langsung menjadi murid pewaris sejati begitu masuk akademi, ini malah bukan hal yang baik. Apalagi dengan kekuatanmu, ingin lulus penilaian murid pewaris sejati mudah saja kan? Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, baiklah. Veriena mengangguk, setengah bulan lagi, akan ada ujian untuk murid pewaris sejati, kamu bisa mempersiapkannya. Saat mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan dua kristal hampa jatuh di depan dia dan Liliana, ini cukup untuk kalian berlatih selama setengah bulan, pergi berlatihlah. Liliana membungkuk hormat, terima kasih, guru. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan kristal hampa itu. Veriena memandang Mile, yang ragu-ragu sejenak, lalu menyimpan kristal hampa. Veriena berkedip, kamu tidak suka. Mile menggelengkan kepalanya cepat, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin membaca buku. Sedangkan untuk berlatih, aku tidak terlalu peduli. Veriena berkata dengan sungguh-sungguh, kamu adalah kultivator pedang, kan? Mile mengangguk. Veriena tersenyum dan berkata, waktu itu dekan meninggalkan buku ilmu pedang di akademi. Apa kamu tertarik? Mile sedikit menyipitkan matanya, dekan Monela Gu. Veriena mengangguk, ya. Mile tersenyum dan berkata, aku tertarik. Veriena mengangguk, ikutlah denganku. Aku akan membawa kalian ke tempat khusus. Setelah itu, dia pergi bersama Mile dan Liliana Singh. Setelah beberapa saat, Veriena membawa Mile dan Liliana ke loteng. Mile melihat ke loteng dan ada dua karakter besar di atas lantai pertama, gedung marsial. Veriena tersenyum dan berkata, tempat ini tidak dapat diakses oleh orang biasa, tapi kalian berdua bisa dibuat pengecualian. Saat mengatakan itu, dia membawa Mile masuk ke aula utama. Begitu memasuki aula, seorang tetua berjubah hitam muncul di depan mereka bertiga. Tetua berjubah hitam memandang ke arah Veriena.
Veriena mengeluarkan token dan mengangkatnya. Tetua segera memberi sedikit hormat, lalu berbalik dan pergi. Veriena menoleh untuk melihat Mile dan Liliana, "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia memimpin mereka berdua ke atas. Tak lama kemudian, Veriena membawa Mile dan Liliana ke lantai puncak. Di lantai puncak, Mile melihat sekeliling. Hanya ada 6 pilar batu di arena dan di setiap pilar batu ada kotak besi. Mile memandang Veriena. Veriena tersenyum dan berkata, "Pilih sendiri." Mile tersenyum, lalu berjalan ke salah satu pilar batu. Dia membuka kotak itu. Saat dia melihat barang-barang di dalam kotak itu, dia tertegun dan berkata, "Waduh." Bersambung.